Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, kali ini saya ingin membahas sebuah kisah lama yang dulu pernah terjadi. Kejadian ini tepatnya terjadi pada tahun 2009, sekitar bulan Januari hingga bulan Februari tahun 2009. Saat itu terdapat sebuah fenomena aneh, ya, tepatnya di Dusun Kedung Sari, Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Seorang anak kecil percaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit hanya dengan mencelupkan batu ajaib yang ia dapatkan ke dalam wadah yang berisi air. Oke, teman-teman di sini mungkin penasaran bagaimana sih ya awal mulanya ya si Ponari ini bisa disebut sebagai dukun cilik ya. Bahkan kesaktiannya ini udah terdengar seantero Indonesia. Mungkin kalau kalian yang saat itu berumur mungkin usia SD, SMP ya, tahun 2009, mungkin kalian juga udah tahu kisah ini. Oke, jadi awal mula Ponari mendapatkan batu ini adalah ketika dia bermain di sawah saat tengah hujan deras ya. Mungkin kalau anak desa beda mungkin ya dengan anak kota yang kalau misalkan ada hujan deras itu kalau anak kota masuk ke rumah gitu kan. Kalau ini Ponari dia justru main di tengah hujan deras. Nah, saat dia main ke sawah, di situ ada beberapa saksi juga disebutkan di situ bahwa Ponari ini terkena sambaran petir seperti itu ya. Kalau lu mungkin teman-teman nonton Gundala gitu kan, film tahun lalu itu gitu kan, ketika kena petir dia jadi sakti. Nah, kalau Ponari ini nggak jadi sakti, tapi dia dapat sebuah batu ya, itu disebutnya adalah batu petir ajaib seperti itu. Nah, awal mula batu ini itu bisa menyembuhkan penyakit itu kisahnya disebutkan secara tidak sengaja bahwa Ponari itu tidak sengaja memasukkan batu petir yang ia dapatkan setelah tersambar petir ke dalam wadah minuman tetangganya yang sedang sakit. Nah, ketika tetangganya itu minum dari batu hasil celupan Ponari itu, berangsur-angsur katanya sembuh penyakitnya seperti itu. Nah, ini percaya nggak percaya ya teman-teman, kesaktian Ponari ini akhirnya tersebarlah ke seluruh desa. Dari desa menyebar ke kecamatan, dari kecamatan di kabupaten gitu kan. Bahkan seprovinsi, bahkan lintas provinsi pun ada datang ke Ponari dengan harapan untuk mendapatkan kesembuhan seperti itu. Mungkin teman-teman bertanya-tanya dalam hati, memang seberapa banyak sih ya orang yang datang kepada Ponari saat itu seperti itu. Ini sekedar gambaran saja untuk melayani membeludaknya pasien saat itu. Saudara-saudara dan kerabat Ponari itu sampai membuat sebuah kepanitiaan khusus untuk mengurus yang namanya pengobatan si Ponari tersebut seperti itu. Bahkan sampai disediakan tenda, kursi, dan nomor urut. Mungkin teman-teman pernah mengalami bagaimana menunggu lamanya di rumah sakit ya. Nomornya itu mungkin sekitar puluhan gitu, atau mungkin paling banyak ratusan. Tapi Ponari ini dikatakan menurut kesaksian salah seorang pasien, bahkan nomor urutnya itu mencapai angka ribuan. Jadi 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, bahkan seorang nenek-nenek dari salah satu stasiun TV ketika diwawancarai itu mengaku bahwa dia sudah menunggu dari jam 1 malam hingga jam 12 siang, dan itu pun belum mendapatkan giliran pengobatan dari dukun cilik Ponari seperti itu. Pas ditanya nomor urut berapa seperti itu, nomor urut berapa mbah gitu kan seperti itu, si mbahnya menjawab dalam angka 5.000-an, 5.000 berapa seperti itu. Nah, teman-teman jadi bisa bayangkan betapa banyaknya orang yang mengantri untuk mendapatkan pengobatan dari dukun cilik Ponari tersebut. Nah, untuk jam prakteknya sendiri, Ponari buka dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang, kemudian dia istirahat 2 jam, habis itu lanjut lagi dari jam 2 sampai sekitar jam 4 sore seperti itu. Berapa sih gitu kan tarif yang dikenakan Ponari dalam melakukan pengobatan kepada pasien-pasiennya? Nah, menurut wawancara pada tahun 2016, itu acara Trans 7 hitam putih yang hostnya itu Deddy Kobuser dan Cika Jessica,
dikatakan oleh ibunya sendiri bahwa Ponari dan keluarganya tidak pernah meminta patokan tertentu untuk biaya pengobatan seperti itu ya. Jadi seikhlasnya saja. Tapi dalam hanya jangka waktu 3 bulan, Ponari bisa mengumpulkan uang hingga 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah itu hanyalah jumlah bersih yang diterima oleh Ponari dan keluarganya. Jadi belum yang dibagi-bagi untuk panitianya, saudara dan kerabatnya seperti itu. Nah, habis itu banyak juga teman-teman mungkin yang menanyakan bahwa penyakit apa aja sih gitu kan yang bisa disembuhkan Ponari seperti itu. Nah, berdasarkan data yang ada yang aku nonton dari berita ya, bahwa pasien-pasien yang datang ke Ponari ini macam-macam penyakitnya. Ada yang penyakit berat seperti diabetes, stroke, habis itu penyakit-penyakit yang memang udah bawaan, jantung seperti itu ya. Dan juga mungkin penyakit-penyakit ringan kayak demam segala macam itu mungkin ada juga. Tapi kebanyakan memang orang yang datang ke Ponari ini adalah orang yang kurang lebih banyak memiliki keluhan kesehatan seperti itu. Membeludaknya jumlah pasien yang datang kepada Ponari ini ternyata juga memakan korban yang lumayan tidak sedikit ya, seperti itu. Dibilang sedikit tidak, tapi ini menyangkut dengan nyawa manusia. Jadi selama Ponari itu melakukan pengobatan seperti itu, tercatat ada 4 orang itu meninggal dunia seperti itu. Nah, meninggal dunianya ini itu kebanyakan dikarenakan mereka sedang kelelahan saat mengantri untuk mendapatkan pengobatan di Dukun Cilik Ponari seperti itu. Tepatnya pada tanggal 12 Februari tahun 2009, Muspida atau Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang saat itu memutuskan untuk menghentikan praktek Ponari sementara. Di kasus ini mengajarkan kita sesuatu gitu. Sesuatu itu tentang apa? Tentang fenomena masyarakat saat itu. Aku bicara fenomena masyarakat tahun 2009 ya, yang mungkin merasa frustasi atau merasa putus asa gitu kan terhadap layanan kesehatan di Indonesia ini seperti itu. Secara logika, kalau kita misalkan kita berpikir secara logika dan tidak memasukkan hal-hal mistis ke dalam pikiran kita, yang namanya batu hanya dicelup air ya hanya air gitu, yang kita minum pun hanya air seperti itu. Mungkin kalau misalkan ada mineral batu yang larut dalam air ya mungkin ada seperti itu, tapi secara logika air yang dicelup batu itu ya memang hanya air seperti itu, tidak berkhasiat apa-apa gitu. Nah, seakan-akan Ponari ini menjawab keresahan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang simple, cepat dan instan seperti itu ya. Dan juga murah ya, karena Ponari juga tidak pernah meminta sepeser pun tarif kepada para pasiennya, seikhlasnya saja ya. Tapi gue akan bahas lagi kasus-kasus lain, kasus-kasus lama yang terjadi di Indonesia yang kira-kira menarik untuk kita bahas seperti itu ya. Oke. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Kalau misalkan kalian berkenan dan kalian suka dengan konten ini, kalian bisa klik like dan subscribe channel ini ya, seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.